kita menggunakan Tony IDE ya. Tony IDE. Nah, jadi kalau di Tony IDE seperti ini tampilannya. Mungkin aku perbesar dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa isi script program kita di sini. Ya, seperti tadi from machine, import pin, gitu ya. Kemudian from time, what's yang seperti itu. Kemudian kita bisa isi eh, script program lain ya. Tadi itu let sama dengan input out ini ya. Kemudian while. Jadi sintaksnya itu hampir sama ya. Ya sama sih, sama plug kayak Python gitu. Oke, untuk let value itu kita kasih satu gitu ya. Satu sleep, eh, sleep 1 detik gitu. Kemudian kita klik let value lagi nol. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk di Tony ID ya. Nah, berhubung kita karena eh, webinarnya ini online ya, webinarnya itu online dan juga kebetulan saya tidak membawa ini ya, tidak membawa development board. Jadi kita bisa eh, memanfaatkan simulasi yang ada di Walkway ini. Nah, di sini. Untuk simulasinya itu ada di sini ya, walkway.com. Kemudian untuk dokumentasinya, untuk dokumentasi dari MicroPython ini bisa diakses di sini. Jadi di websitenya MicroPython. Ya, ini. Kita langsung masuk di docs ya, documentation. Nah, di sini ada banyak banyak sekali dokumentasi yang bisa kita baca ya di sini ya. Nah, di sini juga ada beberapa board yang ada dokumentasinya ya. Kalau kita kan di materi ini kan pakai ESP32 gitu. Nah, jadi di sini ada dokumentasi-dokumentasi apa saja yang bisa diakses di ESP32 dengan MicroPython. Nah, di sini juga ada panduan untuk instalasinya. Kemudian di sini kita juga bisa ya mengakses. Nah, di sini kita juga bisa mengakses hardware-nya dan juga bisa mengatur frekuensi yang eh, dijalankan oleh HSP32. Jadi kita bisa set di sini frekuensinya seberapa. Ini bisa di set di 240 MHz. Ini sesuai dengan spesifikasinya ya. Kemudian kita juga eh, bisa menggunakan modul ESP, modul library ESP mengetahui mengetahui flashnya itu seberapa yang ada di dalam ESP. Jadi bisa mengetahui apakah ESP ini memorinya sudah penuh atau tidak gitu. Terus kita bisa mengaktifkan fitur debuggingnya juga di sini. Nah, ada banyak juga. Dan di sini juga ada WiFi ya. Gimana caranya kita bisa mengakses WiFi di ESP32 dengan MicroPython sehingga nanti kita bisa membuat project IoT yang bisa terhubung dengan internet begitu. Bisa juga menggunakan LAN apabila kalau di boardnya itu terdapat koneksi ini ya, koneksi LAN dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita bisa ini ya simulasi ya. Jadi di Walkme ini kita bisa simulasi beberapa macam board di sini. Di sini ada Arduino, ESP32, STM32 dan juga Raspberry Pi Pico. Jadi di Walkme ini digunakan untuk simulasi microcontroller begitu. Nah, di sini juga tersedia ini ya eh, bahasa pemrogramannya. Di sini ada Rust dan juga MicroPython gitu. Dan juga ada beberapa contoh-contoh project juga di sini. Nah, seperti itu. Nah, karena kita ingin belajar MicroPython ya, jadi kita bisa pilih MicroPython di sini. Nah,
Di sini sudah ada beberapa contoh-contoh yang basic ya, contoh-contoh yang dasar seperti ini. Gimana caranya kita bisa mengakses OLED ya, layar OLED dengan ESP32. Kemudian kita bisa mengakses OLED juga dengan Raspberry Pi Pico itu. Nah, itu. Nah, kemudian eh, kita bisa mensimulasikan IoT ya di sini. Jadi hebatnya di Walkway seperti itu ya. Simulasinya itu bisa digunakan untuk Internet of Things gitu. Oke, untuk belajar MicroPython, ini kita langsung aja ya. Kita langsung new project di sini. New project. Dan new project kita pilih board yang akan kita pakai. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada 3 pilihan. Kita pakai yang ESP32. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sini sudah ada ini ya, apa namanya? Development board-nya dan juga ada eh, tempat untuk memprogram gitu. Contoh di sini udah ada program bawaan ya, udah ada program bawaan untuk print Hello ESP32 gitu ya. Nah, kita bisa langsung aja kita upload ya. Untuk uploadnya ini eh, kita mulai simulasinya dengan klik tombol hijau di sini. Seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil print-printan yang ada di ESP32. Nah, kalau di kalau misalnya teman-teman mau nyoba di hardware-nya langsung ya, di ESP32-nya langsung, kan pakai Tony IDE ya. Nah, di Tony IDE ini juga terdapat sel di sini. Nah, selnya itu juga hampir sama dengan yang ada di Walkbee. Jadi, hasil dari sel di sini, sel yang ada di Walkbee itu juga bisa muncul di selnya Tony IDE kalau misalnya ingin mencoba hardware-nya secara langsung gitu, tidak lewat simulasi gitu. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita stop. Nah, ini kita bisa save programnya ya. Kita save programnya eh, SP32 Metro Python. Oke, save. Nah, di simulasi waktu ini kita juga bisa menambahkan beberapa komponen-komponen elektronika ya di sini. Di sini ada beberapa komponen yang ada banyak ya. Nah, untuk yang pertama tadi kan kita mencoba program labeling ya. Nah, ini. Sorry. Nah, untuk mencoba program labeling untuk mengetikkan LED gitu ya. Nah, kita bisa langsung aja pilih LED di sini ya. Nah, maka nanti LED-nya akan muncul di sini. LED-nya akan muncul. Kemudian untuk mengaktifkan LED, untuk menyalakan LED itu perlu yang namanya resistor ya. Resistor di sini. Nah, resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang melewati di LED supaya LED tersebut itu tidak terbakar gitu. Karena bisa jadi di ESP32 eh, pin yang maaf tegangan yang dihasilkan oleh pin itu harusnya melebihi dari kapasitas LED begitu. Nah, supaya tidak melebihi dan tidak terbakar, ini kita bisa langsung kasih resistor gitu. Nah, kita sambung di pin 2 ya di sini, di pin 2. Dan di LED ini kan ada 2 pin. Kemudian resistor juga ada 2 pin. Nah, kalau resistor ini dibolak-balik itu tidak masalah ya. Untuk memasang resistor ini dibolak-balik itu tidak masalah. Nah, kalau yang LED, ini ada anoda dan katoda gitu ya. Ada anoda dan katoda. Nah, untuk menyalakan LED, itu umumnya kan kita memberi tegangan langsung di LED gitu ya. Tegangan plus dan minus. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan kalau ingin menggunakan LED, ini kita harus menyambungkan pin anoda di pin eh, sorry di resistor ini ya, di resistor kemudian di pin gitu ya. Oke, ini kita balik seperti ini.
Kemudian kita sambungkan ini. Nah, oke di sini. Nah, tegangan plusnya kan sudah ada ya. Tegangan plus dari pin kan sudah terhubung dengan LED. Nah, kemudian tersisa satu pin lagi di LED-nya. Nah, biasanya kan untuk menyalakan sebuah komponen kan perlu plus dan minus gitu ya. Nah, minusnya itu ini di kaki di pin C ya, di pin C-nya LED. Ini kita sambungkan di ground. Seperti ini. Nah, ini. Oke, kalau sudah terhubung, ini rangkaiannya sudah siap ya. Jadi kita tinggal memprogram saja di sini. Kita langsung kasih langsung isi programnya ya. From machine, from machine import pin. Dan from time slip. Kemudian kita di sini kan menggunakan pin 2. Kita menggunakan pin 2 berarti kita setting kita bikin coba prevalent konfigurasinya itu pin 2 sebagai pin output. Nah, kalau sudah kita coba langsung menyalakan LED value 1. Nah, value 1 berarti nilai LED dari LED yang terhubung dari pin 2 itu akan menghasilkan logika 1 yang artinya. Oke, sampai sini akan kita coba ya. Kita coba simulasi apakah hasil. Nah, di sini masih lihat ya. LED-nya menyala di sini. Yang menandakan bahwa kita itu sudah berhasil program sebuah ya kedua dengan MicroPython. Nah, ini kita menggunakan program GPIO out ya dan menghasilkan output dari pin 2 di sini. Pin 2 kemudian kita alihkan ke LED. Nah, ini transistor untuk harusnya LED ini mendapat tekanan dari pin ya. Kemudian pin satunya menyambung di minus yaitu ground. Kita sudah menyala. Nah, kita coba untuk kasih nilai LED ini value-nya 0 gitu. Karena nanti ternyala atau mati. Ini jalan-jalan ya. Kalau misalnya waktu di sini sudah berjalan, waktu yang ada di perjalanan atas sudah berjalan, berarti program itu sudah berhasil dan programnya sudah berjalan. Nah, di sini karena kita isi value-nya dengan nilai 0, maka akan mati begitu. Nah, itu. Ya, kita bisa coba yang lebih advance lagi ya. Seperti tadi program untuk labeling, kita perlu looping ya. Kita perlu looping. Looping ini kita gunakan untuk membuat lab ini berkedip. Nah, pertama-tama itu LED-nya menyala, kemudian jeda selama 2 detik, jeda selama 2 detik, kemudian kita matikan LED-nya lagi. Jeda lagi selama 2 detik. Begitu. Oke, kalau sudah kita langsung start simulasinya. Nah, ini sudah berjalan ya. Waktu simulasinya sudah berjalan, berarti programnya juga sudah jalan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa LED-nya di sini sudah bisa berkedip ya, sesuai dengan program. Jadi di sini ada slip 2 detik, yang berarti nanti setiap kita mengasih value, setiap kita isi value-nya itu nanti akan jeda 2 detik itu. Jadi kalau kita isi value 1 berarti nyala kan? Nyala terus di jeda 2 detik, berarti nyalanya 2 detik gitu. Oke, selanjutnya kita coba ya untuk GPIO input ya. Kita coba. Ini ini tetap seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan kalau di kalau di apa namanya? Kalau di PowerPoint tadi kan
program push button ya untuk mencoba GPIO input gitu ya. Ini ada push button yang terhubung terhubung ya. Kemudian ada resistor di sini. Nah, resistor ini digunakan untuk pull up atau pull down begitu resistor ini. Nah, kita nanti bisa coba-coba lagi nanti. Kemudian kita hubungkan pinnya pin LED ya, pin LED di GPIO 5, pin push button di GPIO 4. Ini sebenarnya bebas sih, nggak harus GPIO 5, GPIO 4. Pokoknya sesuai dengan pin yang ada di sini. Sesuai dengan GPIO-nya itu ada tulisan GPIO atau enggak gitu. Kalau ada tulisannya berarti bisa kita gunakan. Gitu. Jadi terserah. Ya, kita tambahkan push button di sini. Nah, seperti ini push buttonnya. Nah, kita cari pin. Nah, di sini. Oke. Eh, geser. Oke, kita coba ya di sini. Ini bounce ini artinya ini ya. Biasanya kalau di push button itu terkadang push buttonnya itu lecet gitu ya. Push buttonnya lecet dan nggak bisa ditekan gitu ya. Dan kalaupun ditekan itu kadang eh, kayak nggak terima gitu loh. Kayak kadang ketekan, kadang nggak ketekan. Padahal itu kita sudah menekan itu. Nah, di waktu ini ada fiturnya bounce ini. Nah, kita matikan aja fitur bounce-nya supaya tidak terlalu mengganggu ya. Oke, kita pasang di GPIO 4. Nah, kita cek dulu di GPIO 4 itu apakah support GPIO. Nah, di sini bisa ya, ternyata bisa GPIO 4. Kita sambungkan GPIO 4 di sini. Nah, kemudian kita sambung kaki satunya itu di 3,3. Nah, 3,3 ini tegangan kerja dari ISP32 ya. Jadi di ISP32 tegangan 3,3 itu dianggap sebagai logika satu atau true gitu. Jadi setiap logika yang keluar atau yang masuk di ISP32 itu nol volt itu saya tulis saja ya. Jadi nol volt itu sama dengan false, false atau nol gitu ya. Nah, kalau 3,3 volt itu logikanya true atau satu. Gitu. Nah, kalau kita di sini lihat value satu berarti pin 2 ini menghasilkan tegangan 3,3. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita sudah sambung ya. Seperti ini. Oke, kita langsung konfigurasikan ya. Kita konfigurasikan button sama dengan pin. Ini tadi pin 34 ya. Ya, 34. 34 pin sini. Nah, ini kita hapus. Jadi kita bisa coba ya untuk print value yang didapatkan dari push button. Jadi kita bisa langsung kayak gini, button value. Nah, seperti ini. Ini untuk mengakses nilai yang ada di pin 34 yang terhubung dengan push button. Oke, lalu kita kasih delay ya di sini supaya tidak terlalu cepat printnya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa langsung start simulasinya. Oke, nah di sini kan sudah tercetak ya hasil print kita, value dari push button. Di sini kita bisa lihat bahwa value-nya itu nol. Nah, apabila kalau kita tekan, nah nanti muncul satu di sini. Nah, seperti itu. Kita tekan lagi. Mau. Nah, ini buttonnya berfungsi sebagai toggle ya sebenarnya. Nah, kemudian untuk kita juga bisa menggunakan sebagai pull down gitu ya. Pull down supaya tidak mengambang. Nah, sebentar, kita tambahkan resistor di sini. Tambahkan resistor, kita sambungkan di sini.
supaya ada nilai defaultnya. Kita coba lagi. Nah, kalau tadi kan sempat ngambang ya. Jadi kalau kita klik buttonnya, semoga kelihatan ya. Jadi kalau kita klik buttonnya itu satu. Kalau kita lepas, nol. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai resistor, itu jadinya kayak ngambang gitu. Nah, jadinya seperti ini ya. Awalnya nol, kalau kita tekan, harusnya satu kan. Nah, tadi itu kadang ngambang. Nah, gitu. Jadi bisa eh, jadi pilihan ya, entah pakai resistor atau enggak gitu. Kayak gini. Nah, memang kalau berhubungan dengan embedded system, memang kita perlu mengetahui hardware-nya juga ya, supaya program kita itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh hardware gitu. Oke, ini kita sudah membuktikan ya bahwa kita bisa mengakses input dari push button. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan push button ini untuk menyalakan LED-nya. Gitu. Nah, contoh di sini kita pakai ini aja ya, if aja ya, if sorry, pakai ini ya. If button value, atau gini aja sih lebih efisien. Let value, isi dari let value itu merupakan button value. Oke. Jadi apapun value dari button itu juga akan sama seperti value dari let. Ya, kita langsung start saja. Ini saya kurangin jedanya ya. Saya kurangin sedikit supaya lebih cepat. Oke, di sini sudah berhasil jalan ya programnya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Oke, nah, sudah berhasil di sini. Jadi setiap perubahan yang ada di value button itu akan berpengaruh di value lab ini. Nah, seperti itu. Oke, oke kalau sudah bisa, mungkin kita coba untuk menggunakan kondisional ya, kondisional statement. Kita coba balik ya, kita coba balik logikanya. Jika buttonnya itu bernilai nol, maka let value-nya itu bernilai satu. Gitu. Kita coba balik logikanya. Ini kita hapus. Kemudian value button let value. Oh, gini. Oke, kita coba. Oke, tetap jalan ya. Nah, ini sudah terbalik ya logikanya. Jadi ketika button value-nya nol, berarti let value-nya itu nyala gitu. Kemudian kalau button value-nya satu, LED-nya akan mati. Let value sama dengan nol gitu. Kita coba. Nah, ini sudah jalan ya. Itu. Jadi relatif lebih mudah kalau kita menggunakan MicroPython karena bahasanya lebih simpel gitu ya dan lebih mudah dipahami gitu. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai ya untuk GPIO, selanjutnya kita coba menggunakan ADC atau analog input. Nah, seperti ini. Jadi kita memerlukan potensiometer di sini untuk menghasilkan tegangan analog. Tuh. Oke, kita langsung cari aja. Ini kita mungkin nggak usah dihapus aja. Kita tambahkan potensiometer di sini. Kita cari potensio. Nah, di sini bisa pakai yang biasa atau slide ya. Oh, mungkin kurang familiar. Kita pakai yang biasa saja.
di sini ada 3 pin ya dari potensio ini. Ada VCC, sinyal, dan ground. Nah, VCC dan ground ini sambungkan dengan VCC groundnya eh, dari ESP32. Lalu untuk yang sinyal ini disambungkan di pin dari ESP32. Gitu. Kita coba pasang di sini. Ya mungkin bisa diganti ya ini warna dari kabel-kabelnya ya. Warna dari wiringnya supaya tidak bingung. Ini kalau yang sinyal ini kita gunakan warna hijau, kalau yang ground gunakan warna hitam gitu. Terserah sih, pokoknya bisa membedakan gitu. Nah, seperti itu. Oke, berarti aja mungkin ya. Oh, iya nggak bisa dibalik. Ya mungkin kita langsung sambung aja ya. Ini langsung lalu groundnya, nah, groundnya oh, hilang seperti ini. Nah, sudah tersambung ya. Groundnya sudah tersambung. Ground dengan ground sudah tersambung. VCC dengan VCC, ya VCC-nya tersambung dengan 3,3 ya. VCC ini artinya tegangan plusnya gitu. Kemudian eh, kita sambungkan sinyal dari potensio ke pin yang diinginkan. Misal di sini aku ingin pin berapa ya? Yang 4 tadi, 4 pin. Oke, kalau udah disambungkan seperti ini, ya, seperti ini ya. Kita langsung coba untuk program ya. Kita tambahkan potensio dengan ADC pin berapa tadi? Pinnya itu pin 4. Ini ya lalu jangan lupa untuk fungsi aten-atennya tadi ya. Potensio 11 dp. Oke. Nah, ini memang perlu atau mungkin lewat dokumentasi dari apa namanya? Dokumentasi dari MicroPython juga ada. Nah, di sini. Di sini mungkin tidak ada ya. Nah, ini Aten. Nah, kita bisa pakai oke, oke, bisa langsung aja sih. Aten 11 dp sesuai dengan ini ya. Seperti ini. Kemudian kita coba eh, baca ya, kita coba baca nilai dari potensio ya. Nilai potensio sama dengan potensio read. Nah, seperti ini. Ini nilai potensio. Nah, oke, sudah. Oke, kalau sudah kita coba run. Kita start simulasinya. Nah, di sini ada error ya di sini ya. ADC is indefinite. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk memprogram terus kemudian tiba-tiba Bisa hardware-nya ini reducing. tidak jalan gitu ya. Nah, ini bisa dicek lewat sel-nya ya. Lewat sel-nya ini bisa mendeteksi errornya ada di mana gitu. Nah, contoh di sini errornya itu ada di file main.py line 6. Errornya itu karena ADC itu tidak terdefinisi.
gitu. Nah, berarti eh, di modul kita, di library kita itu kekurangan ADC ya. Jadi kita perlu menambahkan ADC di sini. Nah, gitu. Terus lalu kita coba di sini. Nah, ini sudah jalan ya. Ini sudah berhasil untuk ngeprint. Kemudian coba kita geser-geser. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita menggeser potensiometer itu akan mengubah ya, mengubah nilai ADC-nya. Nah, seperti ini. Ini mentoknya itu sampai 4095. Iya, benar. Nah, kita bisa saja mengubah menjadi 3,3 gitu ya. Kita coba mengubah jadi 3,3. Misal nilai tegangan. Nilai tegangan itu berarti nilai potensio. Nilai potensio per 4095 dikalikan 3,3. Nah, Dana seperti di itu. bawah 100 dapat. Ini dia ada anti goreng. Yang bocor ya. Nah, seperti ini kita coba ya. Kita ubah dari 4095 menjadi 3,3 gitu. Supaya kita bisa mengetahui tegangan di potensionya. Nah, seperti ini. Jadi tegangan yang ada di potensionya yang terhubung dengan ESP itu seperti ini, sebesar ini. Seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan kombinasi ya dari potensio dan push button apa namanya menjadi sebuah project gitu ya. Misal anggaplah potensiometer ini adalah sensor suhu atau apa ya atau puteran gitu ya, puteran untuk mengatur sebuah LED gitu ya. Nah, kita bisa di sini menggunakan ya pakai conditional statement gitu ya. Misal di sini tegangannya itu eh, atau mungkin tambah LED lagi ya juga bisa sih. Kita tambah LED lagi di sini. LED-nya warna biru. Kemudian tambahkan resistor lagi. Kita sampai di pin 15 ya ini ya. 15 ya bilang. Karena ini ground, kita pakai warna hitam ya. Sebenarnya bebas, cuman nggak apa-apa, biar beda. Kita sampai di ground juga. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada dua LED ya. Berarti karena ada dua LED, berarti kita perlu mengonfigurasikan lagi di sini. Ini ada LED dua sama dengan pin berapa ya tadi? Pin 15 sebagai output. Ya, misal kita pengen mengatur ya, mengatur ketika potensionya itu di bawah, waduh, ketika potensionya itu eh, di sebelah kiri itu yang menyala itu LED warna merah, dan kalau misalnya potensionya itu di sebelah kanan, berarti yang menyala itu warna biru. Nah, kita bisa menggunakan conditional statement dan juga relational operator seperti ini. Kita pakai nilai tegangan ya. Permisi Mas Rohman. Ya, Ya, ini untuk sesi materi kurang 5 menit lagi ya Mas. Jadi dari Mas Rohman bisa dipercepat untuk memaparkan materi. oke, siap. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Rohman. Oke. Ya, jadi tinggal 5 menit. Ya, mungkin ini sudah selesai ya. Sudah hampir selesai. Kita tambahkan sedikit. Jadi, misal nilai tegangannya melebihi dari 1,7 gitu ya. Lebih dari 1,7 berarti yang menyala adalah LED
LED yang merah, kemudian yang biru itu mati gitu ya. Kita juga bisa begini, set. Itu kali kurang dari. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita cek apakah sudah benar. Oke, ini kan potensinya berada di sebelah kiri ya, berada di sebelah kiri. Lalu kalau kita coba di sebelah kanan, oh, masih belum ganti ya ternyata ya. Masih belum ganti karena ini sebentar. Nilai tegangan. Oh iya, ini kan ya apa namanya? Eksekusi di dalam kondisionalnya belum dibalik ya. Ini kita coba lagi, kita balik. Nah, jadi sudah sesuai ya. Sebelah kanan itu warna biru, sebelah kiri warna merah. Oke, mungkin seperti itu ya materi hari ini dan juga untuk prakteknya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada tanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Ima ya.